Halo guys, ketemu lagi dengan aku Uli di channel YouTubeku Uli Official. Guys, hari ini sharingku masih kelanjutan tentang minggu lalu. Jadi ini adalah bagian kedua. Kayak sinetronnya bersambung gitu guys, biar keren. Guys, masih ingat kan kemarin kita sharing-sharing tentang siapa? Betul, kita sharing tentang Naaman yang disembuhkan Tuhan dari penyakit kustanya. Tetapi tidak hanya penyakit kustanya guys yang disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan juga menyembuhkan tubuh rohaninya. Dia diselamatkan oleh Tuhan. Guys, sebagai ucapan syukurnya, Naaman hendak memberikan persembahan-persembahan kepada Elisa, tetapi Elisa menolak itu. Pada waktu itu guys, Elisa mempunyai seorang hamba yang bernama Gehazi. Nah, Gehazi ini guys berpikir begini, parah nih tuanku Elisa nih, masa sih Naaman ini mau ngasih barang-barang kok ditolak gitu loh. Kan kalau misalnya barang-barang ini jadi dikasih kan kehidupannya tuanku Elisa kan sama kehidupanku kan akan meningkat dong. Jadi ngapain sih ditolak-tolak, mau dikasih juga. Nah guys, Gehazi adalah hamba dari Elisa. Tetapi walaupun dia seorang hamba dari seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, roh takut akan Tuhan tidak ada di dalam dirinya. Dia berpikir yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan guys. Apakah yang dilakukan Gehazi? Mari kita ikuti. Guys, ketika Naaman sudah hendak meninggalkan Israel, Gehazi lari-lari menyusul Naaman guys. Dan Naaman melihat ada orang berlari di belakangnya dan dia menghentikan keretanya. Dan akhirnya Gehazi berbohong guys kepada Naaman dengan mengatakan bahwa dia disuruh oleh Elisa untuk mengambil pemberian Naaman. Bahkan Naaman yang sangat mengucap syukur sudah disembuhkan Tuhan memberikan lebih daripada apa yang Gehazi minta. Dan juga membantu Gehazi untuk membawa perak dan barang-barang itu ke rumahnya Gehazi ya guys. Dan Gehazi menyimpan itu di dalam rumahnya dan pengawal-pengawal Naaman kembali kepada tuannya. Dan Gehazi kembali juga kepada Elisa. Guys, waktu itu setelah Gehazi masuk ke dalam rumah, Elisa berkata begini kepada Gehazi, "Dari mana saja Gehazi?" Apa yang terjadi guys? Pertama, Gehazi sudah berbohong kepada Naaman dan sekarang dia lagi menutupi kebohongannya dengan kebohongan lagi. Guys, Gehazi mengatakan, "Oh, aku nggak dari mana-mana Tuan Elisa, aku tuh di sini aja nggak kemana-mana." Elisa berkata guys, "Bukankah hatiku ikut pergi?" Yang artinya bahwa Elisa tahu semua apa yang dilakukan oleh Gehazi ketika meminta barang-barang dari Naaman yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Guys, di sini Gehazi tidak mengerti bahwa Tuhan adalah maha kuasa, Tuhan maha tahu dan dia bisa melihat siapapun dan bisa mengetahui apapun yang kita lakukan guys. Bahkan di tempat tersembunyi sekalipun, bahkan ketika kita tutupi sekalipun, Tuhan tidak akan pernah bisa ditipu dan tidak akan pernah bisa dibohongi. Guys, akhirnya Elisa mengatakan suatu firman yang sangat membuat kita merinding ya guys. Dia mengatakan begini, guys, "Gehazi, karena engkau sudah menerima pemberian-pemberian itu dan dengan pemberian itu engkau bisa membeli banyak ladang zaitun, ladang apapun yang keinginanmu, membeli domba, sapi, lembu dan mempunyai banyak budak laki-laki. Tetapi sakit kusta Naaman akan pindah ke dalam dirimu. Dan tidak hanya kepada dirimu tetapi kepada keturunanmu sampai selama-lamanya." Wah guys, firman ini sangat membuat aku takut ya guys ya. Bagaimana Tuhan yang berkuasa dan maha kuasa itu menyatakan kemahakuasaannya kepada orang-orang yang melecehkan dia, kepada orang-orang yang memandang rendah kemahakuasaannya. Guys, Gehazi memang dengan pemberian yang dari Naaman bisa mendapatkan semua apa yang menjadi keinginan hatinya. Kerakusan, ketamakannya terbayar dengan memiliki banyak yang dia impikan bisa dia beli. Tetapi yang terburuk justru terjadi di dalam dirinya. Penyakit itu pindah ke dalam dirinya dan kepada keturunannya sampai selama-lamanya. Dan firman ini tidak bisa dicabut lagi. Guys, yang menjadi perenungan kita adalah, mari guys, ketika kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan seperti Gehazi, aku rasa dia sudah tahu ya guys ya kebenaran firman Tuhan.
karena dia adalah hamba dari hamba Tuhan yang sangat terkenal, yaitu Nabi Elisa. Tidak mungkin dia tidak tahu bahwa Tuhan Maha Tahu, bahwa Tuhan berkuasa, bahwa Tuhan kudus dan tidak bisa dipermainkan. Tetapi dengan kerakusannya, dengan pikirannya sendiri, dia mungkin berpikir, aku bisa membohongi Tuhan, aku bisa mengambil semua yang menjadi hakku, karena Nabi Elisa itu terlalu menyegani Naaman. Guys, jangan kita mempermainkan Tuhan. Jangan kita mencoba sedikit pun usaha-usaha untuk melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Maha Tahu. Ingat guys, tanamkan itu bahwa Tuhan itu Maha Tahu dan tidak ada satu pun hal yang luput dari perhatiannya, bahkan yang kita tutupi sekalipun, bahkan yang ada di tempat gelap sekalipun, di tempat tersembunyi sekalipun, di situ Tuhan ada dan Maha Tahu. Guys, ini sangat keras ya guys ya, tetapi ini adalah kebenaran. Kebenaran itu harus kita terima dengan ucapan syukur, karena kita kembali diingatkan bahwa Tuhan tidak bermain-main dengan dosa, dan dosa ada hukumannya, dan kita tidak mau seperti Gehazi guys. Kita mau terus Tuhan mengasihi kita, kita mau terus diberkati oleh Tuhan. Makanya kita harus tetap takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, karena di dalam firman Tuhan dikatakan juga, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Guys, andalkan Tuhan di dalam segala hal. Jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan mengandalkan dirimu sendiri, jangan mengandalkan kepintaranmu sendiri, agar tidak terjadi hal-hal yang buruk kepada kita. Oke guys, gitu dulu ya sharingku bersama dengan aku Uli di channel YouTube Uli Official, bersama hal-hal kecil di sekitar kita, tak bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. See you guys, Jesus bless you.